Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian sehat, selalu semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya Robbal 'Alamin. Untuk kompetensi dasarnya 3.3, menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. 4.3, mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atom. Tujuan pembelajarannya: setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menerapkan kaidah duplet dalam pembentukan ion positif dan negatif secara mandiri. 2. Menerapkan kaidah oktet dalam pembentukan ion positif dan negatif secara mandiri. Yang ketiga, menggambarkan struktur Lewis suatu unsur berdasarkan nomor atomnya secara mandiri. Mari kita mulai bahasan tentang ikatan kimia. Ikatan kimia terdiri dari dua kata, yaitu ikatan dan kimia. Pasti kalian tahu apa fungsi ikatan. Pasti ikatan digunakan untuk menyatukan, kan? Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita tahu ikatan itu contohnya seperti ikatan pernikahan, ikatan persaudaraan, atau ikatan persahabatan. Nah, dalam kimia berarti ikatan di sini dimaksudkan adalah suatu gabungan antara atom-atom membentuk suatu senyawa kimia. Unsur-unsur yang berada di alam umumnya dalam bentuk senyawa. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita tahu garam dapur ya. Garam dapur itu adalah senyawa dengan rumus NaCl. Nah, dalam senyawa NaCl terdiri dari dua unsur, yaitu unsur natrium dan unsur klorin. Nah, di sini berarti unsur-unsur natrium dan klorin bergabung dalam bentuk senyawa. Apa yang menggabungkan? Ya berarti ikatan kimia. Akan tetapi ada juga unsur-unsur di alam yang berada dalam keadaan unsur bebasnya atau monoatomik. Nah, di sini unsur-unsur yang berada dalam keadaan bebas itu adalah unsur-unsur gas mulia atau unsur-unsur golongan 8A. Nah, kalian sudah mempelajari di materi sebelumnya tentang golongan 8A ini. Ngapa unsur gas mulia di alam dalam bentuk keadaan bebasnya? Nah, di sini ada ilmuwan fisika dan ilmuwan kimia, yaitu Lewis dan Kossel. Nah, dua ilmuwan ini ternyata melakukan penelitian dan menghasilkan teori bahwa kestabilan unsur gas mulia itu disebabkan oleh elektron valensinya yang berjumlah 8, kecuali untuk helium yang memiliki 2 elektron. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa unsur-unsur gas mulia ini memiliki sifat kestabilan. Nah, menurut Lewis, kestabilan unsur gas mulia disebabkan oleh elektron valensi yang berjumlah 8, kecuali helium yang memiliki 2 elektron saja. Nah, mari kita lihat untuk konfigurasi elektron gas mulia di bawah ini.
Nah, di sini ada unsur-unsur gas mulia atau unsur-unsur golongan 8A. Dari mulai helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, di sini ada data nomor-nomor atomnya ya, dimulai dari helium sampai dengan radon. Jika kalian mengingat kembali tentang materi sebelumnya ya, konfigurasi elektron. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa untuk helium konfigurasi elektronnya itu hanya 2 karena hanya memiliki 2 elektron saja. Berarti elektron valensi untuk helium adalah 2. Sementara untuk neon sampai dengan radon, konfigurasi elektronnya berakhir di kulit terakhir dengan jumlah elektronnya 8 semua. Nah, berarti di sini mulai dari neon, argon, kripton, xenon, dan radon memiliki elektron valensi sama, yaitu 8. Jumlah elektron valensi yang 2 disebut dengan teori duplet. Sementara yang jumlah elektron valensinya 8 itu disebut dengan teori oktet. Nah, untuk mencapai kestabilan elektron seperti unsur gas mulia, unsur-unsur tersebut akan mengadakan yang pertama, pelepasan elektron valensi sehingga akan membentuk ion positif atau disebut dengan kation. Yang kedua, penarikan elektron valensi sehingga membentuk ion negatif disebut dengan anion. Yang ketiga, serah terima elektron dari unsur-unsur yang berikatan. Dan yang terakhir, terjadi pemakaian bersama elektron-elektron dari unsur-unsur yang berikatan. Kita bahas yang pertama, yaitu pelepasan elektron valensi sehingga membentuk ion positif atau kation. Atom-atom unsur golongan 1A, kecuali hidrogen ya, golongan 2A dan golongan 3A memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron sehingga akan bermuatan positif atau disebut dengan kation. Nah, contohnya bisa kalian lihat di situ ya. Ada atom natrium memiliki nomor atom 11, berarti jumlah elektronnya 11. Konfigurasi elektronnya seperti yang sudah kalian pelajari di materi yang lalu ya. Konfigurasi untuk natrium adalah 281. Seperti tadi disampaikan bahwa unsur yang golongan 1A atau natrium memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron. Nah, di sini yang terakhir di unsur natrium adalah 1 elektron. Elektron valensinya adalah 1, sehingga lepaslah 1 elektron dari atom natrium. Setelah dilepaskan 1 elektron, berarti atom natrium tersebut membentuk suatu ion positif, yaitu ion Na+. Sehingga kalau kita tuliskan dalam persamaan reaksi, maka natrium akan melepaskan ion Na+ dan 1 elektron. Yang kedua yaitu pembentukan ion negatif atau anion. Atom-atom unsur golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A memiliki kecenderungan untuk menangkap elektron sehingga akan membentuk suatu ion negatif disebut dengan anion. Bisa kita lihat contoh di bawah ini ya. Ada atom Cl. Nomor atom Cl adalah 17. Jika dibuat konfigurasi elektronnya terdiri dari 287. Dengan konfigurasi elektron ini, di sini atom Cl tidak stabil. Untuk memperoleh kestabilan, maka kecenderungannya adalah untuk menangkap 1 elektron, sehingga akan diperoleh konfigurasi elektron yaitu 288. Nah, di sini atom Cl dengan menangkap 1 elektron, maka akan menjadi ion Cl-.
Jika kita tuliskan dalam persamaan reaksi, maka Cl ditambah 1 elektron akan membentuk suatu ion Cl-. Nah, di sini Ibu akan memberikan latihan soal pembentukan ion positif dan negatif beberapa unsur. Nah, di sini diberikan 3 atom contohnya, yaitu Li yaitu litium, F itu fluorin, dan Al yaitu aluminium. Yang pertama, atom litium. Nomor atomnya adalah 3. Maka jumlah elektronnya litium adalah 3. Langkah berikutnya kita tuliskan konfigurasi elektron litium. Karena elektronnya 3, maka kita tuliskan di kulit pertama diisi dengan angka 2. Nah, sisanya berapa dari 3 elektron tadi kalau sudah diisi 2? Ya, betul. Sisanya 1. Maka kita tulis di kulit yang kedua, yaitu 1. Nah, pertanyaannya, apakah konfigurasi elektron ini itu ada konfigurasi elektron yang stabil? Ya, betul. Di sini konfigurasi elektronnya tidak stabil karena tidak sama dengan konfigurasi elektron untuk helium. Helium itu kan konfigurasi elektronnya adalah 2, yaitu aturan duplet. Sehingga di sini kecenderungannya litium adalah melepaskan 1 elektron yang ada di kulit terluar, yaitu elektron valensi. Sehingga kita isi di kolom ini yaitu melepas 1 elektron. Nah, kemudian rumus ionnya apa? Nah, masih ingat kan yang tadi? Kalau melepaskan elektron berarti akan membentuk ion? Ya, betul, membentuk ion positif. Berapa dilepaskannya? Ya, 1. Berarti rumus ionnya adalah Li+. Oke, yang kedua, atom F. Nomor atomnya 9. Berarti jumlah elektronnya adalah 9. Konfigurasi elektronnya berarti 2 dan 7. Kalian lihat lagi. Di sini konfigurasi elektronnya stabil apa tidak? Ya, betul. Di sini tidak stabil. Kecenderungannya akan apa? Ya, betul. Akan menerima atau menarik elektron. Berapa yang ditariknya? Ya, 1. Supaya jadi 28. Maka di sini kita tulis di kolomnya menerima 1 elektron. Rumus ionnya sama tidak dengan yang pertama? Beda. Kalau yang pertama tadi melepas, kalau yang kedua itu menerima. Kalau melepas ion positif, berarti kalau menerima ya ion negatif. Berapa yang diterimanya? 1 elektron. Nah, berarti di sini rumus ionnya adalah F-. Oke, yang terakhir adalah atom Al. Nomor atomnya adalah 13. Nanti kita tuliskan konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 3. Stabil tidak konfigurasi elektronnya? Ya, betul, tidak stabil. Kecenderungannya akan bagaimana? Betul. Di sini akan melepaskan 3 elektron. Maka di sini di kolomnya kita tuliskan melepas 3 elektron. Nah, di sini rumus ionnya berarti Al. Ya, betul, positif ya. Berapa positifnya? 3. Berarti kita tuliskan Al3+. Oke, bisa kalian pahami? Baiklah, sudah paham ya? Berikutnya kita akan mempelajari tentang struktur Lewis. Struktur Lewis adalah atom atau unsur yang dikelilingi elektron dengan simbol titik atau dot. Nah, prinsip struktur Lewis adalah atom mengupayakan agar elektron di sekitar atom dalam setiap molekul berjumlah 8 atau mengikuti aturan oktet. Contohnya di sini kita diminta untuk menggambarkan struktur Lewis
atom karbon. Nah, di sini keterangannya atom karbon memiliki nomor atom 6. Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Langkah pertama, kita tuliskan konfigurasi elektron dari atom karbon. Karena nomor atomnya 6, berarti jumlah elektron dari karbon adalah 6. Kita tulis di kulit pertama, yaitu jumlahnya, ya betul, 2. Maka sisanya tadi ada berapa? Ya, ada 4, berarti di kulit kedua kita isi 4. Nah, berapa elektron valensinya? Atau elektron yang ada di kulit terakhir? Ya, betul. Karbon memiliki jumlah elektron valensi yaitu 4. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa struktur Lewis digambarkan dengan simbol titik. Maka di sini kita tuliskan untuk atom C kita berikan 4 titik di sekitar lambang unsur C. Nah, kita bisa simpan di kiri 1, di kanan 1, di atas 1, dan di bawahnya 1. Maka diperolehlah struktur Lewis dari atom C. Nah, itu dia akhir dari materi ikatan kimia. Nah, sekarang Ibu berikan tugas mandiri ya sebagai oleh-oleh untuk belajar di rumah. Nah, di sini ada 3 soal. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan lalu kirimkan ke Texas Learning. Nah, apabila kalian masih ada yang belum paham, silahkan kalian bisa chat di WA group atau japri ke Ibu. Nah, nomor Ibu silahkan tanyakan ke wali kelas masing-masing ya. Dan jangan lupa silahkan subscribe, like, dan komennya supaya kalian bisa mengikuti materi-materi pelajaran kimia yang terbaru di channel ini. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.